Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-10 ya, tentang lihat pemrograman NCCNC. Di pertemuan ke-10 lanjutan yang dari minggu lalu itu terkait minggu lalu kita sudah pelajari yang ini ya, G82, G83, G73, G84. Kita pelajari yang ini, saya lupa. Maaf. Nah, ini kemarin kita sebelumnya G40, 41, 42, kita gabung G43, 44, dan 49 yang cancelnya untuk apa? Cutter compensation plus tool compensation plus sama tool compensation minus. Sekarang kita akan belajar yang ini. G82, 83, 73, 84, 74. Kenapa tidak berurutan? Karena ini adalah satu cycle yang sama ya, misalnya drilling atau tapping. Di sini kita akan bahas itu. Jadi masih CNC tapi menggunakan drilling, tapping, boring, ramming, dan lain-lain. Itu yang sejenis lah, seperti itu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini agak kebalik ya. Ini sebetulnya saya masukkan di sini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, ini kayaknya kebalik. Nah, di sini dilihat kalau ini yang sudah dipelajari ya. Ada beberapa yang sudah dipelajari, ada yang tidak dijelaskan juga karena menurut saya memang jarang digunakan. Contoh kayak G22, G23 di sini store stroke, check on, check off. Nah, ini biasanya tidak sering digunakan. Terus kemudian nanti akan ada work coordinate system, baik itu di work coordinate offset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang sekarang itu G82, 83, 84, 73, 74. 82 ini spot drilling cycle, ada pack drilling cycle, ya ada dua ya, sama-sama drilling. Terus kemudian right hand trading cycle, terus kemudian 73, G73 itu high speed pack drilling cycle, itu lebih ke default. Terus kemudian left hand trading cycle, sesuai namanya ya, tadi ada left hand trading cycle, ada right hand trading cycle, G74 dan G84 yang ini sesuai namanya. Jadi dia ada yang buat ulir kanan dan membuat juga ulir kiri, itu yang perbedaannya. Terus kemudian, nah ini kalau yang tadi yang dijelaskan ya, yang dimaksud nanti di gambar tadi ada keterangan, ada rapid motion, bentuknya putus-putus, kemudian ada garis panah putih, terus ada cutting motion. Jadi maksudnya rapid motion itu kayak G00 ya, tidak ada gerak makan, dia hanya gerak tanpa makan. Kalau yang lurus ini hitam, berarti dia cutting motion, jadi dia mengalami proses pemotongan. Nah, sedangkan yang bentuknya bergelombang itu lebih ke gerak manual, baik gerak manualnya menggunakan motong atau tidak ada pemotongan. Nah, kalau yang ini lebih ke boring bar shift atau lebih ke pergantian arah atau toolsnya. Ini program koordinat, titik koordinat yang diprogram yang menjadi acuan, titik nolnya ada zero program, ada zero mesin. Terus kemudian ada ini tidak, terus kemudian ini ada spindle rotation sudah clockwise dan counterclockwise. Terus sudah stop dan duel juga sudah dijelaskan. Ini penjelasan yang tadi hanya diulang saja ya. 73, 74, 81, 82, 83, 84. Oke, kita akan bahas proses drilling. Proses drilling rata-rata sama yang tadi, ada high speed pack drilling, ada yang drilling cycle with duel, ada yang pack drilling cycle. Ini sebenarnya mirip-mirip. Ini intinya adalah drilling. Drilling yang digunakan toolsnya itu seperti ini. Contohnya, misalnya ini yang menggunakan black oxide finish. Nah, di sini ada, kalau dilihat di sini ada yang membentuk ulir, ada yang polosan. Kalau yang bentuk ulir di sini kita namakan ini dengan flood length, panjang flood. Nah, panjang keseluruhan jelas dari awal pangkal sampai ke ujung. Terus kemudian sisanya itu yang menjadi nempel kepada sang atau ke tool holdernya, itu kita namakan dengan shank length. Jadi shanknya itu, panjang shanknya itu untuk dicekal.
Kenapa sengnya itu tidak digunakan di sisanya sampai sisanya juga? Karena ini istilahnya beda, itu neckline. Biasanya kita tidak pasang pas di bagian kena ulirnya atau sampai ke ukuran ulir, karena itu harus membutuhkan toleransi pada neckline untuk pada saat berputar tidak mengganggu ke proses pemotongannya. Karena pada saat proses pemotongan kadang-kadang ada tools yang terdorong ke atas. Kalau misalnya dia memakan terus itu scrubnya itu terdorong ke atas atau geramnya itu terdorong ke atas, sehingga kalau nempel itu scrub atau geramnya akan terus berkumpul, akan bisa merusak si benda kerja. Makanya ini dikasih suaian neckline, pada saat ada tools dia akan mengeluar di bagian neckline-nya, tidak langsung nempel di bagian float line. Terus di sini ada parallel shank for trijau chuck. Nah, ini sebetulnya trijau chuck tuh kalau misalnya chucknya itu ada yang menggunakan tiga cengkraman maksudnya. Ini diameternya secara keseluruhan dari bagian terluar dari diameter, bukan bagian terdalam pada saat di float line-nya pada mata potongnya. Terus kemudian 118 derajat ini sebetulnya lebih ke standar. Nanti ada standar kalau mata kuliah membahas tentang tooling itu ada membahas tentang aturan sudut yang cocok misalnya untuk hasil pemotongan sekian, atau enggak ke kekuatannya, atau misalnya ke kapasitas produksinya, itu lebih ke banyaknya yang akan dicapai itu menggunakan sudut tertentu. Materialnya macam-macam, ada yang black oxide, ada yang carbide, misalnya ada yang menggunakan diamond, tuh macam-macam. Nah, di sini ada macam-macam. Yang bagian bawah ini contohnya drilling, ada countersink, ada spot facing. Nah, kalau misalnya countersink dia lebih ke bentuknya 90 derajat. 90 derajat secara keseluruhan sudut. Kalau yang ini ada juga yang 120 derajat untuk sampai ke dasar. Nah, sedangkan yang spot facing itu dia tidak tajam, jadi lebih ke pembuatan lubang untuk penguncian. Nah, ini contohnya yang di gambar yang di bagian atasnya. Oke, kita kembali ke G81. G81 itu penjelasannya tadi drilling cycle. Drilling cycle, maksudnya drilling cycle bisa dilihat, kita perhatikan dari simbolnya, garis putus-putus tanpa makan ya, garis putus-putus tanpa makan. Kalau yang ini garis lurus itu ada proses cutting. Ini urutannya itu lebih ke dari titik sini dia bergerak, terus dia mendekati benda kerja, terus dari benda kerja dia makan sejauh Z, kedalaman Z, maunya kedalaman dari hole yang akan dibuat berapa banyak. Dari situ, dari bawah dia langsung naik. Nah, ini kan dia dari titik 1, kemudian ke titik kedua, dia mendekati ke titik ketiga dulu, mendekati karena tidak makan. Setelah dia dekati baru ada proses makan. Padahal makannya di posisi yang ini kan, ini benda kerja makan. Nah, kemudian dia makan sampai ke titik 4. Di titik 4 dia di sini tidak ada duel, tidak ada diam di tempat gitu ya, untuk berputar ya. Jadi dia langsung dari 4 dia langsung bergerak ke arah ke atasnya. Ini maksudnya bukan bergeser ke kanan, tapi dia lurus ya. Ini langsung ke titik 5. Dia langsung ke titik atasnya lagi, yang semulanya titik 2. Gitu. Itu untuk drilling cycle. Nah, kemudian kalau misalnya dia menggunakan itu, jika menggunakan G98. Nah, jika menggunakan G99 setelah poinnya, oke, kita ganti. Kalau G98 tadi pakai merah, sekarang kita pakai biru ya, hijau. Dia dari 1, terus kemudian dia bergerak ke titik 2, terus 3, terus dia bergerak ke titik 4. Nah, dia bergerak ke titik 5. Nah, kalau G99 dia kembali ke titik awal tadi. Nah, di sini dijelaskan. G99 ini lebih ke rapid retract to air level. Jadi pas pada saat penggunaannya dia sudah tahu bahwa dia makan kedalaman misalnya 2 mikron, terus kemudian dia akan kembali ke titik awal dia sebelum makan tadi, G99. Nah, kalau misalnya G98
Nah, G98 ini lebih ke level awal yang sejajar dengan toolsnya pada saat awalnya. Cuman di sini yang membedakan ada di, saya berikan garis tanda kuning. Yang membedakan adalah G98. Mana ya? Sorry. Saya ganti warna biru ya. Bedanya kalau G98 ini proses cutting, C ya, cutting. Dia lurus. Pas awal proses cutting. Nah, bagian ke atasnya dia langsung ke atas, tidak proses cutting dua-duanya. Ini tidak proses, ini tidak proses. Cuman yang bedakan adalah proses rapid movement atau rapid retract-nya ini jelas akan akan berbeda kecepatannya. Yang kecepatannya pada saat makan menggunakan feeding misalnya 0,1, sedangkan pada saat retract ke initial level atau ke titik R level yang G99 itu dia kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi sama seperti kecepatan tanpa pemakanan atau rapid movement. Itu G81 jika drilling cycle. Untuk penggunaan codingnya G98 atau G99, terus G81, terus kemudian definisikan apakah ada XY, kemudian ada R-nya berapa, terus Z-nya kedalaman berapa, feeding-nya berapa. Nanti mungkin ada contoh programnya. Tapi intinya yang dipelajari adalah yang ini. Logik dari pergerakan tools-nya jika menggunakan G98 atau G99. Nah, G81 ini sama seperti yang tadi ya, G81 XYZ, terus ada R-nya berapa, terus kemudian nilai feeding-nya berapa. Ini sebetulnya yang digunakan biasanya yang ini. Nah, kalau yang ini sebetulnya lebih ke kalau misalnya digunakan semua ya, apakah menggunakan G98 atau misalnya menggunakan 3 sumbunya sampai Z gitu. Ini sama seperti yang tadi, coordinate hole, sumbu X, sumbu Y, terus kemudian nilai Z-nya satu sumbu atau sejajar dengan tools dengan benda kerja. Ini feed rate-nya sesuai dengan aturannya, satuannya apa tadi? Apakah milimeter per second atau misalnya revolution per second misalnya. Kemudian berbeda dengan drilling cycle, sekarang ada spot drilling cycle. Spot drilling cycle poin 1 awal, terus kemudian dia bergerak ke poin 2 sama dia bergerak ke poin 3. Nah, ke poin 4 dia mencapai Z, dia akan mengalami duel selama sekian detik. Makanya di sini dinamakan duelnya itu nilai P-nya mau berapa detik. Di sini dicantumkan dalam berapa milisecond. Ternyata 10 itu bukan 10 detik, tapi 10 milisecond. Nah, setelah dia bergerak mengalami duel, setelah 4 turun, terus 5 duel ya, terus dia akan naik ke titik 6. Itu jika digunakan G98. Berbeda dengan yang tadi menggunakan G99, dia langsung kembali ke titik awal sebelum makan. Ini, dari 4, terus kemudian 5, terus dia kembali ke 6. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Ini kalau XY itu rapid motion kiri atau kanan, terus kemudian Z itu turun naik ke bawah menuju ke benda kerja. Terus kemudian rapid motion itu tuh R level. R level tuh yang tadi ya, yang di sini ada 2 titik ini. Ini R level dianggapnya. Terus sama 98, 99 juga sama, ada kembali ke initial level awal yang sejajar dengan sumbu toolsnya atau kembali ke titik R. Nah, tadi ada drilling cycle, terus kemudian spot drilling cycle, nah sekarang ke deep hole drilling cycle. Sama konsepnya adalah menggunakan drilling cycle, cuman bedanya dia ada deep hole. Yang membedakan deep hole adalah pada saat pemprosesan dia membutuhkan proses pengerjaan Z-nya itu atau kedalaman pemotongannya itu lumayan besar. Anggap misalnya dia kedalaman 12. Kedalaman 12 apabila dimakan terus oleh satu tools itu, dia akan mengalami proses patah atau bahkan sampai mudah untuk aus. Makanya di sini deep hole drilling cycle butuh kedalaman yang lebih dalam dibandingkan yang umumnya, itu
dibagi menjadi beberapa kedalaman. Sebagai contoh di sini kedalamannya dibagi 3. Bisa dibagi 4 atau dibagi 2 tergantung dari perhitungan kira-kira cycle time mana yang lebih menguntungkan atau yang lebih baik perhitungan cycle time pada saat prosesnya. Proses pergerakannya dari initial level tools, initial level dia bergerak mendekati titik, terus dia mendekati benda kerja dulu, kedalaman 1 ke titik 4. Terus dari titik 4 dia bergerak ke titik 5 ke atas lagi, dia bergerak lagi ke titik 6. Ke titik 6, terus ke arah ke titik 7 ke titik yang baru. Ke titik 6 itu dia nggak sampai ke dalam ya, karena bisa dicek kenapa titik 4 dan 6 ini dia agak tinggi. Nah ini biasanya dia untuk menghindari ini. Jadi tidak istilahnya mendekati benda kerja, tetapi bagian dasarnya tidak menyentuh bagian yang belum terdrill tadi. Dia menghadapi ke titik 6, kemudian ke titik 7, dia ke atas lagi ke air level, terus mendekati lagi ke titik 9. Ini terus kemudian ke titik 10. Dari titik 10 dia kembali ke air level. Ini anggap saya bilang 10A karena 98 ya. Kalau yang ini kembali ke 11B. Itu yang membedakan. Jadi dibagi menjadi 3 cycle karena deep hole tadi yang terlalu dalam. Terus pertanyaannya kalau misalnya menggunakan hole-nya tidak terlalu dalam, hanya misalnya 4 mili atau misalnya ukurannya 4 lah ya. Kedalamannya 4 jetnya, ternyata 4 itu secara perhitungan dari bahan, kekuatan bahannya dia mencukupi atau mampu untuk langsung 4 ya, berarti tidak usah dibagi. Mentang-mentang ada fitur deep hole, dia menggunakan 4 itu dibagi 2 atau dibagi 4, jadi lebih sedikit-sedikit. Ya itu bisa aja membuat toolsnya menjadi lebih awet, tetapi cycle-nya menjadi lebih tinggi. Nah itu malah cycle-nya tinggi kan berarti ada kenaikan cost-nya. Upah tenaga kerja jadi lebih lama, listrik yang digunakan lebih banyak, terus kemudian coolant yang digunakan juga lebih sering digunakan, berarti gitu. Itu ada beberapa pertimbangan. Terus penjelasan di sampingnya kurang lebih sama rumusnya atau pengkodeannya. Di sini ada XY untuk aksis koordinat, kemudian R-nya yang maksud adalah air level, terus kemudian Z nilai kedalaman Z-nya, terus kedalaman Q-nya. Q itu dalam ya, kedalaman Q. Terus kemudian kembali, terus ini rapid motion, kemudian item 34 diulangi lagi untuk mendapatkan Z ini. G98, G99 penjelasannya sama tadi. Perbedaan ke arah kembalinya ke arah mana? Kamu ke arah air level atau ke arah initial level. Oke, drilling cycle tadi ada 3 ya, drilling cycle, spot drilling cycle sama deep hole drilling cycle. Nah, sekarang lebih ke deep hole drilling cycle tapi ada high speed. High speed. Nah, yang membedakan di sini kenapa dia menggunakan high speed, karena arah pergerakannya dia menjadi lebih cepat. Contoh, kita lihat langsung di gambar, dia dari titik 1 bergerak ke titik 2, dia mendekati ke titik 3, dia memakan Q1 ke Q1 ke titik 4. Dari titik Q1 dia tidak naik ke atas, tapi dia menjauh mengambil ancang-ancang ke titik 5. Kemudian makan lagi ke titik 6, terus dia ancang-ancang lagi ke atas ke titik 7, terus kemudian ke titik 8. Dari titik 8 dia kembali ke titik initial level yang 9A atau ke titik air level ke 9B. Itu yang membedakannya gitu. Kalau yang tadi yang tidak high speed dia kembali lagi ke atas, terus dekati, makan lagi, kembali ke atas, dekati, makan lagi. Nah kalau yang sini enggak. Jadi dia mendekati, makan, jauhin dikit, kemudian makan lagi, jauhin dikit, makan lagi. Nah, tujuannya kenapa harus menjauhi? Karena dia memastikan bahwa sisa hasil pemotongan di bagian dalam itu betul-betul sudah dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Dari perputaran si arah tools drilling tadi dengan coolant yang disemprotkan ke dalamnya. Jadi secara tidak langsung dia mengalirkan si geramnya atau si scrubnya itu keluar ke arah luar. Itu pertimbangannya seperti itu. Penggunaan codingnya sama ya, dan penjelasannya juga sama ini. Nah berikutnya ada G84.
G84 di sini lebih ke tapping cycle. Tapping cycle. Bisa dilihat bedanya apa sih kok ada drilling, ada tapping. Lihat di toolsnya. Tools tapping dengan tools drilling itu berbeda. Jadi jangan sama. Jangan sampai berpikir karena gerakannya sama itu drilling. Tidak. Bisa dilihat ini tapping. Karakteristik tapping adalah dia lebih ke pembesaran diameter. Pembesaran diameternya. Kayak lihat kita pergerakannya. Pergerakannya dari titik 1 bergerak ke titik 2, pasti sama initial level. Kemudian didekatkan ke titik 3, mendekati benda kerja, dia makan ke titik 4. Bergerak ke titik air level dulu 5, terus kemudian 6. Nah, kalau yang di sini dari 4 langsung ke 5B. Oke, itu bentar. Nah, ini sebetulnya mirip dengan drilling cycle tadi, cuman bedanya dia ada titik ini. Untuk yang G98 dia ada kembali ke titik awal dulu, nggak langsung ke titik 6. Pergerakannya sama, dengan rumus yang sama, terus kemudian XY, RZ, terus kemudian speeder rotation stop di sini ada speeder rotation stop, kemudian speeder reverse rotation pada titik 5. Jadi dia pada saat naik ke atas dia bergerak berbalikan, terus kemudian stop, kemudian ke arah normal. M03 normal itu maksudnya clockwise, terus kemudian M04 adalah counterclockwise. Itu bedanya. M03, 04 jangan lupa ya. M04 ini nih. Ini 04 ya. Ini salah. Ini 03 clockwise, searah jarumnya. Kalau yang di bawah counterclockwise atau cewek ya, di titik bawah Z depth-nya. Itu oke. Terus satu lagi tapping cycle reverse. Ini sama dengan yang tapping cycle biasa, tapi ini reverse atau kebalikannya. Kalau yang tadi itu di atasnya itu 03 clockwise, di bawahnya counterclockwise. Nah, yang di sini itu counterclockwise dengan di bawahnya adalah clockwise. Ini hanya dibalik saja. Dibalik ya, perbedaannya itu. Oke. Terus penjelasan rumusnya dia sama. Ininya juga kurang lebih sama. Oke. Sampai 74 kayaknya. Kita lihat. Sampai 74 ya. Sampai 74 nanti selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yo, mangga. Ada yang tanyakan nggak? Kurang lebih ada 5 coding baru ya. Ya, silakan. Siapa? Yang mau tanya silakan Raisen atau langsung open mic. Iya, tapi pertanyaannya nggak ke mata kuliahnya, nggak cenderung materi sekarang, Pak. Saya ingin menanyakan CNC ini apakah ada kerja praktik di lapangannya, Pak? Mengingat sekarang kan kondisi di kampus saat ini sudah ada mesin CNC. Apakah nanti di perkuliahan kita ada terjun langsung ke lapangannya ataupun mempraktikkan langsung di CNC yang terbaru atau seperti apa, Pak? Oke, terima kasih, Ibnu. Harapan saya sih kita coba untuk langsung ke lapangan. Walaupun ini sebetulnya masih tanda tanya karena mana yang lebih dulu, mata kuliahnya selesai atau pemugaran atau renovasi gedungnya selesai duluan. Gitu. Karena nggak mungkin kan masih dalam pekerjaan gedungnya, tapi
kita masuk gitu kan, malah akan menghambat proses pembangunan gitu. Tapi saya akan tawarkan sih, apabila misalnya proses pembangunannya selesai tapi mata kuliahnya sudah selesai, nah ini mungkin saya akan open nanti ke grup, bagi yang mau silahkan datang, atau kita jadwalkan hari apa gitu ya gitu. Karena tidak masuk penilaian tapi menjadi menjadi insight baru bahwa penggunaan yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Itu mungkin gitu yang saya tawarkan, Ibnu. Saya prediksi sampai akhir bulan ini kan harusnya pertemuan selesai. Nah, itu si gedung sepertinya masih dalam proses. Prediksi bulan Mei dia selesai. Paling setelah selesai kita baru bisa masuk gitu. Paling gitu, Ibnu ya. Oke, yang pasti kita nanti ada pertemuan untuk menggunakan software yang gratisan ya. Software gratisan yang ada di internet kita coba, dan itu menjadi bayangan kalian kalau misalnya program ini gerak begini, terus ini makan ini gini, nanti benda yang dibentuknya kayak gimana. Nah, itu nanti saya coba share programnya. Kalian bisa simulasi sendiri. Walaupun itu sebenarnya namanya juga program gratisan, tidak sepowerful yang berbayar ya, tapi nggak masalah. Nanti kita coba gunakan itu. Oke, ada pertanyaan lain? Tapi setidaknya saya sih inginnya teknik mesin Unsika ini jadi pembeda dibandingkan dengan yang lain ya, dengan teknik mesin yang lain, yaitu kita punya mesin CNC, buatan Jerman, Jepang. Nah, itu yang menjadi poin penting dibandingkan dengan kampus lain yang nggak semuanya punya. Kita bisa jago di CNC-nya gitu. Jadi keluar sana bisa jadi CNC. Oke, mungkin ada lagi? Silakan.